Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi dengan saya Indah Nurunisa dari program studi Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Nah, kali ini saya akan membawakan materi yang berjudul Hubungan Psikologi dengan Ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, kalian tahu nggak sih hubungan psikologi yang lainnya itu apa aja? Nah, di sini eh, hubungan psikologi dengan ilmu lainnya itu sebenarnya banyak ya. Cuman saya akan mengambil beberapa saja karena keterbatasan waktu dan yang lainnya ya. Nah, baik di sini kita harus tahu dulu nih apa sih psikologi itu. Nah, psikologi itu adalah ilmu yang berkaitan dengan tingkah laku dan proses mental manusia. Jadi, di mana psikologi ini itu mempelajari bagaimana manusia itu cara berpikir, bertindak, dan apa yang dilakukan oleh manusia dan apa yang dirasakan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, hubungan psikologi dengan ilmu yang lainnya ini tuh sangat erat eh, karena manusia itu sebagai objek studi psikologi juga berinteraksi dengan lingkungan dan faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi manusia ini tuh sebagai objek di mana yang melakukan segala kegiatan itu yang berhubungan dengan tetap dengan lingkungan, dengan eh, pokoknya hal-hal yang ada di dunia ini. Jadi manusia itu berkaitan. Makanya itu adanya hubungan psikologi dengan ilmu-ilmu yang lain. Nah, masuk pada slide yang pertama. Yang kedua ini yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan psikologi. Nah, di sini di slide ini tuh ada saya jelaskan dua ya. Nah, yang pertama itu psikologi dengan biologi. Nah, psikologi ini tuh mempelajari proses mental manusia, sementara biologi ini itu mempelajari organisme hidup secara keseluruhan. Nah, termasuk itu struktur dan fungsi organ dalam tubuh kita yang terkait dengan aktivitas psikologi. Misalnya itu neuroscience mempelajari bagaimana fungsi otak terhubung dengan perilaku manusia. Jadi itu eh, psikologi dan biologi ini tuh berhubungan dengan kayak organ tubuh kita gimana caranya itu berkaitan dengan psikologi. Seperti yang itu tadi sudah dijelaskan, fungsi otak terhubung dengan perilaku manusia. Jadi otak itu merespon apa yang telah terjadi, apa yang kita rasakan atau apapun yang pengalaman kita. Jadi itu mengubah mindset agar kita eh, melakukan sesuatu yang sudah ada dalam pikirannya. Seperti itu. Terus psikologi yang kedua itu psikologi dan sosiologi. Nah, psikologi dan sosiologi ini tuh mempelajari bagaimana manusia itu berinteraksi dalam masyarakat dan budaya, sementara psikologi itu mempelajari tingkah laku individual dan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi interaksi tersebut. Nah, di sini itu eh, kita sebagai makhluk sosial itu pasti berhubungan dengan yang lainnya, dengan masyarakat yang lainnya, dengan orang-orang yang lainnya. Nah, di situ hubungan antara psikologi dengan sosiologi. Nah, yang pada slide selanjutnya itu ada dua lagi, yaitu psikologi antropologi dan psikologi ekonomi. Nah, mohon maaf ya, karena hujan, jadi mungkin suaranya agak nggak begitu terdengar. Nah, yang kedua ini psikologi dan antropologi. Antropologi itu mempelajari manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, termasuk secara pandang manusia terhadap dunia. Psikologi ini itu memperdalam pemahaman tentang faktor psikologis yang mempengaruhi pandangan ini. Jadi antropologi itu kan kita sebagai makhluk sosial dan budaya hampir sama ya seperti psikologi dengan sosiologi tadi. Tapi pasti jelasnya ada perbedaannya. Terus psikologi dan ekonomi. Nah, kalau psikologi dengan ekonomi ini tuh
ekonomi sebagai ekonomi ini tuh mempelajari cara manusia berinteraksi dengan sumber daya secara finansial, termasuk bagaimana faktor psikologis seperti kebiasaan berbelanja dapat mempengaruhi mengambil keputusan keuangan. Jadi kayak ekonomi itu juga dapat mempengaruhi kita. Jadi bahkan banyak juga kan orang yang mungkin ya berkekurangan dalam hal ekonomi itu juga mampu mengubah atau memberikan watak-watak yang atau perilaku-perilaku yang berbeda dengan orang-orang yang mungkin memiliki ekonomi yang tinggi. Jadi seperti kebiasaan gitu ya, kita berbelanja, kita berfoya-foya, itu kan juga mempengaruhi pola pikir atau karakter kita. Nah, seperti itu. Dan juga ada yang kalau yang misalkan kekurangan ekonomi, dia mau beli apa susah, mau beli apa susah, kayak gitu kan, itu juga mempengaruhi psikologisnya dia, mempengaruhi apa pola berpikirnya dia dengan orang-orang yang berbeda dengan dia. Nah, di sini kesimpulannya yaitu semua ilmu ini tuh saling berkaitan satu sama lain dan saling mempengaruhi dalam studi manusia sebagai otak studi. Oleh karena itu, manusia itu memahami oleh karena itu tuh untuk memahami tingkah laku dan proses mental manusia secara lengkap perlu untuk mengembangkan dan mempelajari berbagai ilmu. Jadi yang pastinya itu semua ilmu tadi itu yang saya ada 4 itu tuh saling berkaitan. Tidak mungkin satu aja atau yang ini aja, yang ekonomi saja, yang sosiologi aja, antropologi aja, terus biologi aja. Itu nggak bisa karena semuanya itu saling terhubung. Jadi mereka itu saling melengkapi seperti itu. Nah, terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, kekurangan, atau kurangnya pemahaman dari saya. Saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.